pagar laut ini bukan ditujukan untuk mencegah pembesaran abrasi. Pagar laut memang bukan tujuan untuk memperkuat ekosistem pesisir dan laut di Kabupaten Tangerang. Nah, reklamasi itu adalah pilihan terakhir ya. Topik kita kali ini adalah pagar laut. Terdeteksi sejak Agustus 2024 yang berawal hanya 7 km sebelum bertambah hingga 30 km sekarang. Tapi tidak hanya pemasangan pagar saja, ada juga isu penerbitan sertifikat hak atas tanah baik HGB maupun SHM. Dan bagaimana kronologinya dan sebenarnya apa dasar dari pagar laut ini bisa berdiri? Mari kita bahas kali ini. Pertama, kalau kita bicara pagar laut ini sebenarnya bukan suatu upaya untuk melakukan kegiatan budidaya perikanan. Karena kalau kita lihat fisiknya memang berbeda sekali dengan ketika orang mau mengembangkan empang atau tambak. Pagar laut ini lebih mirip seperti pembatasan satu coupling di mana ada kotak-kotak yang kemudian menjadi penguasaan atau kepemilikan suatu area. Nah, kalau kita lihat di sana berarti seharusnya mengikuti yang namanya rencana detail tata ruang karena sifatnya yang sudah lebih mikro. Kita kembalikan sekarang bagaimana sebenarnya rencana tata ruang di sana. Karena memang pagar laut ini tidak mencerminkan adanya satu transformasi ekonomi biru atau ocean economic yang sedang digagas oleh pemerintah pusat. Sebenarnya bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar harus memanfaatkan sumber daya lautnya. Nah, ini yang kita mau coba lihat apakah memang tata ruangnya tidak mengarah ke sana dan bagaimana sebenarnya pagar laut ini. Nah, kalau kita lihat sejarah dari tahun 2006 sampai 2004 atau sekitar 18 tahun, dari data citra satelit kita bisa melihat perubahan garis pantai yang terjadi. Perubahan garis pantai terjadi di hampir 23 desa pesisir di Kabupaten Tangerang yang mengalami abrasi. Desa dengan abrasi tertinggi ada yang sampai 10 meter per tahun, meliputi Desa Kohot, Keramat Sukawali, Ketapang, dan Pegadegan Ilir. Sementara abrasi yang 5 sampai 10 meter per tahun terjadi di Desa Muncung, Marga Mulya, Mauk Barat maupun Kronjo. Nah, pagar laut sendiri sebenarnya berjarak 800 meter dari garis pantai. Abrasinya, kalau kita tadi 10 meter per tahun, berarti 18 tahun 180 meter, itu hanya seperempat dari kejadian abrasi ini dari pagar laut yang dibangun. Artinya jelas, pagar laut ini bukan ditujukan untuk mencegah pembesaran abrasi. Nah, kalau kita lihat juga 16 dari 23 desa pesisir inilah yang dipagari. Oleh karena itu sebenarnya clear di sini bahwa pagar laut memang bukan tujuan untuk memperkuat ekosistem pesisir dan laut di Kabupaten Tangerang. Nah, kalau kita cek lagi apa yang menjadi motif dari pagar laut ini, maka kalau kita lihat peristiwa yang terjadi, banyak sekali yang harus kita luruskan di sini. Pertama, bahwa setiap bangunan, kegiatan, baik berupa bangunan atau non-bangunan, yang ada di atas tanah ataupun di atas laut, harus mengikuti rencana tata ruang. Nah, rencana tata ruang di dalam konteks pesisir dan laut ini merupakan kewenangan provinsi sampai dengan 12 mil laut ya. Nah, ternyata sekarang kalau kita lihat Perda RT RW Provinsi Banten itu dirilis tahun 2023. Nah, itulah yang seharusnya menjadi dasar dari peruntukan ruang di pesisir dan laut yang kita punya ada pagar laut sekarang. Maka seharusnya isi dari muatan substansi dari Perda Provinsi ini adalah Perpres 60 tahun 2020 tentang RTR Jabodetabek Puncur. Inilah yang kemudian menjadi rujukan oleh Perda Kabupaten RT/RW Kabupaten Tangerang. Tapi seperti kita lihat, Perda RT/RW Kabupaten Tangerang sendiri masih masuk ke dalam masa peninjauan kembali.
Jadi yang beredar banyak itu adalah Perda tahun 2011 yang sudah mengalami perubahan pada tahun 2020 dan saat ini memasuki masa PK dan revisi. Nah, tetapi kalau kita lihat di Perpres 2020, maka kita lihat ada perbedaan yang cukup mendasar ya antara peruntukan laut dari Perpres dibandingkan dengan Perda RT provinsi. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi satu evaluasi ya, bagaimana sebenarnya Perda RT Provinsi Banten ini harusnya mengikuti Perpres yang ada di atasnya. Jadi kalau tadi kita perhatikan Perda dari Kabupaten Tangerang, segmen 1 tadi 28 desa mengalami perubahan peruntukan, di segmen 2, 4 dari 6 desa mengalami perubahan. Sukawali dan Keramat itu ada beberapa ruang untuk tambak diubah menjadi permukiman. Di Desa Kohot, tambak dan permukiman menjadi kawasan industri. Di Desa Tanjung Anom, permukiman menjadi kawasan pariwisata baru. Nah, perubahan ini seharusnya merespon juga abrasi ya, dan mungkin bencana yang terjadi secara historis. Nah, dari data, desa-desa yang mengalami abrasi itu contohnya Desa Pegadegan Ilir dan Kronjo, itu sudah ada hutan lindung dengan tegakan hutan mangrove dan tren abrasinya 5-10 meter. Itu menunjukkan risiko tinggi sehingga perlu ada penguatan mangrove dan rencana mitigasi lain yang komprehensif di sana. Nah, justru kita memperkuat solusi-solusi berbasis alam di situ daripada kita kemudian membuat pagar laut di sana. Nah, di RTR ini kemudian perlu ada satu penyelesaian bagaimana mensinkronkan antara Perpres 60 2020 kemudian dengan Perda Banten 1 2023 dan Perda 9 2020 Kabupaten Tangerang. Nah, ini harusnya punya satu kebijakan yang sama yang dioperasionalkan melalui RDTR. Nah, ini yang belum ada sehingga kemudian menjadi unclear gitu ya. Apakah memang ekonomi biru itu akan mau kita dorong di Kabupaten Tangerang melalui peruntukan karbon biru ya, sehingga kemudian kita mengarah ke ekonomi yang baru. Tapi kalau kita lihat realisasi atau praktek yang ada sekarang itu lebih banyak pada pendekatan fisik, yaitu membangun pagar laut dan juga ada motivasi untuk melakukan reklamasi. Nah, ini yang harusnya kemudian dievaluasi dengan adanya kejadian pagar laut ini. Oke, itu polemik yang ada di pagar laut dan reklamasi ya. Nah, ketika kita sudah memiliki peraturan tata ruang, itulah yang kita rujuk. KKPR itu adalah satu mekanisme kesesuaian pemanfaatan ruang dari yang mengusulkan dengan rencana yang kita telah susun. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang diusulkan harus merujuk kepada instrumen yang namanya rencana detail tata ruang. Makanya diterbitkanlah KKPR. Tetapi kalau RDTR-nya belum disusun, maka bisa saja proses perizinan itu dilanjutkan dengan menerbitkan namanya PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan merefer pada rencana tata ruang di atasnya. Nah, karena pesisir dan laut ini domainnya provinsi, maka yang dirujuk adalah Perda RT/RW provinsi. Nah, Perda RT/RW provinsi ini juga sebenarnya sudah mengintegrasikan arahan kebijakan, rencana, dan program dari rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K yang disusun di seluruh provinsi. Nah, ini sudah disatukan di dalam RT/RW provinsi. Nah, lalu kita lihat seperti apa isinya, barulah itu menjadi dasar KKPR. Yang menjadi polemik adalah apakah pagar laut ini sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mendapatkan KKPR. Nah, itu sudah clear bahwa tidak ada di dalam dokumen
rencana tata ruang pagar laut ini. Nah, tetapi kalau reklamasinya itu ada ya di Perda ini, walaupun di Perpres tidak ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik. Karena kalau ada reklamasi, berarti 20 tahun ke depan diproyeksikan atau direncanakan pesisir Kabupaten Tangerang ini akan direklamasi. Nah, untuk itu perlu pentahapan. Nah, biasanya pentahapan itu adalah dengan melakukan kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang nih. Karena kalau tanpa rencana detail tata ruang dengan skala 1:5.000, kita akan kesulitan menentukan zonasi zonasi yang operasional dari pesisir dan laut ini. Karena dari zonasi inilah kemudian kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu penentuan kelayakan kegiatan usaha di situ. Mana yang lebih layak secara ekonomi, secara sosial, secara fisik, itulah kegiatan yang namanya FS. Apakah di dalam zona yang ada di pesisir itu lebih cocok untuk kegiatan perikanan, atau kegiatan reklamasi untuk properti, atau kegiatan pariwisata, itu yang akan ditentukan melalui rencana detail tata ruang, sebagai dasarnya melalui FS. FS inilah yang tidak banyak diketahui oleh publik, termasuk kami, sehingga kita tidak tahu sebenarnya kelayakannya seperti apa. Yang kita tahu adalah kemudian mulai ada pengkaplingan itu, dan kita lihat memang ada upaya untuk mengadakan tanah atau ruangnya ke situ. Melalui apa? Melalui pengajuan sertifikat tanah ya oleh desa. Nah, ini yang kemudian menjadi kontroversi karena wujud sekarang adalah laut. Dan kalaupun ditarik ke belakang, 2006 itu memang ada berupa garis pantainya memang 200 meter ya, tapi pagar lautnya 800 meter. Jadi kalau sampai 200 meter itu memang masih bisa dikategorikan garis pantai yang lama. Nah, ini kembali pengajuan hak atas tanah, karena garis pantainya itu dalam 200 meter itu harus dikaji betul apakah memang itu menjadi bisa dijadikan sebagai perolehan tanah baru ya. Nah, kalau kita lihat HGB dan SHM itu sedang diproses di kepolisian dan kejaksaan untuk proses apakah memang melawan prosedur atau tidak. Tapi dari sisi tata ruang sebenarnya yang kita pertanyakan apakah memang betul bahwa reklamasi itu menjadi visi dari pesisir Kabupaten Tangerang. Nah, sekarang mari kita kaji ya, sebenarnya prinsip apa yang harus kita gunakan untuk bisa mengawal perubahan peruntukan ruang gitu ya. Karena memang kita tidak memungkiri bahwa perubahan itu harus terjadi, tetapi tentu perubahan yang menuju ke arah kebaikan ya. Nah, kalau kita lihat kebaikan itu, maka ada 3 perspektif yang ingin kami tawarkan. Pertama adalah humanity, jadi bagaimana satu perubahan itu justru lebih menghumanisasi atau memanusiakan masyarakat yang ada di sana, supaya bisa lebih sejahtera, lebih sehat, dan lebih bahagia. Lalu yang kedua adalah pendekatan adaptability, bagaimana kita memperkuat kemampuan bukan hanya masyarakat di sana, tapi ekosistem yang ada di sana, merespon perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi secara cepat maupun secara perlahan, slow onset. Dan bagaimana kita juga memastikan intervensi yang kita berikan menjamin keberlanjutan pembangunan dari generasi sekarang untuk generasi ke depannya. Dan bagaimana generasi sekarang ini juga bisa tangguh gitu ya menghadapi berbagai ancaman. Mari kita bahas satu-satu. Humanity ini menarik karena banyak kelompok nelayan yang merasa dirugikan dengan adanya pagar laut ini. Selain dari kerugian ekonomi, juga ada perubahan
kehidupan ya, yang membuat mereka tidak lagi sejahtera. Tidak hanya di laut, tapi juga di darat, di pesisir darat, ada sungai-sungai yang menurut masyarakat juga diuruk dan dirubah alinyemennya sehingga kemudian mengubah pola hidrologi di sana. Nah, kalau kita mau merubah rencana tata ruang, maka humanity ini harus menjadi prinsip pertama. Artinya kita harus tahu berapa orang di sana dan seperti apa orang di sana, mata pencahariannya, gendernya, usianya, mana yang lansia, mana yang masih anak-anak, dan juga apakah ada kelompok difabilitas yang harus diperhatikan secara khusus di sana. Nah, kalau kita lihat di daerah Kabupaten Tangerang ini, menurut kajian yang dilakukan oleh Bappenas tahun 2024 melalui studi People Displacement, ada 4 desa di pesisir Kabupaten Tangerang yang masuk dari kategori desa rentan akibat perubahan iklim yang mereka akan bisa untuk pindah ya. Jadi sekitar ada 24.000 populasi di seluruh pantai Kabupaten Tangerang yang terancam. 12.000 adalah perempuan, 4.000 adalah anak-anak, dan 1.800 itu adalah lansia, 7.000 itu penduduk usia produktif. Nah, seharusnya kalau kita mau melakukan perubahan peruntukan ruang, orang-orang inilah yang harusnya mendapatkan benefit ya dari apa yang kita rencanakan. Tapi kalau kita lihat temuan Ombudsman terhadap kejadian ini, pagar laut itu berdampak pada 3.800 nelayan tangkap, 500 nelayan budidaya, dan sekitar 24 miliar kerugiannya. Nah, ini menandakan bahwa apa perubahan yang terjadi sekarang itu tidak mencerminkan prinsip humanity di sini. Oleh karena itu kami sangat mendorong agar nanti dalam proses revisi RT/RW Kabupaten Tangerang, masa depan dari nelayan yang ada di sana, penduduk lokal yang ada di sana yang masih anak-anak, lansia, yang usia produktif harus mendapatkan akses terhadap sumber daya yang ada di sana. Kalau kita masuk kedua, bagaimana kita memperkuat adaptability-nya ya, kemampuan beradaptasinya. Nah, kalau kita perhatikan munculnya isu HGB, sebenarnya ini merupakan satu pendekatan yang terlalu cepat ya untuk berikan hak atas tanah pada seseorang atau korporasi. Kalau kita lihat tadi yang kita lihat di awal 2006 sampai 2004 itu memang sudah ada area yang tergenang permanen seperti permukaan di Desa Kronjo dan tambak di Desa Ketapang. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang perlu diadaptasikan adalah usaha tambaknya, permukimannya agar dia adaptif dengan genangan air gitu ya. Nah, ini yang seharusnya justru dilakukan. Kalau menurut kajian Bappenas terdahulu, hanya 1 desa yang memiliki rambu dan jalur evakuasi bencana, dan hanya 7 desa yang memiliki sistem peringatan dini. Nah, justru ini yang harus diperkuat. Kemampuan sistem di sana beradaptasi dengan abrasi maupun kenaikan muka air laut gitu. Nah, reklamasi itu adalah pilihan terakhir ya. Jadi kalau bisa ada opsi yang lebih affordable dan lebih alamiah, kita biasanya pakai tanam mangrove lagi untuk memperkuat pengamanan pantainya. Nah, kalaupun tanggul, pagar laut itu diperlukan ketika memang sudah tidak ada mangrove itu sudah bisa tidak terbangun gitu. Nah, itu baru kita prioritaskan untuk pagar laut, dan baru kita dorong untuk perkuat melalui tanggul laut. Nah, jadi reklamasi itu kembali dibutuhkan ketika ada demand ya, ada permintaan tinggi terhadap properti. Sementara kalau kita bicara adaptability kawasan ini, dia harusnya bisa lebih adaptif dengan tekanan pesisir. Nah, ini malah terjadinya nggak begitu, malah kita jadi lebih ofensif.
Oleh karena itu kita berharap agar depan ketika ada perubahan zonasi laut ini, yang diperhatikan pertama adalah kemampuan adaptif dari zona yang akan kita kembangkan, ya, agar bisa menjamin keselamatan dari teman-teman yang tinggal di sana. Nah, terakhir tentu prinsip sustainability ini merupakan prinsip yang sudah common, bahwa keberlanjutan lingkungan untuk generasi ke depan itu menjadi sangat urgent. Bahkan tanpa isu sustainability pun sebenarnya kawasan pesisir itu sudah sangat berisiko tinggi, ya, dengan adanya perubahan iklim. Nah, yang kita bisa pakai pendekatan ini karena ada beberapa isu, ya. Pertama, ketidaksustainablean itu bisa kita lihat dari perubahan signifikan pada lahan tambak yang berubah menjadi kawasan permukiman. Itu kalau kita lihat dari kurun waktu 90 ke 2022, ada sekitar 1.500 lebih hektar tambak yang berubah menjadi permukiman. Lalu yang cukup drastis juga adalah pengurukan tanah nih pada tambak-tambak di Desa Krojo maupun Muncung, ya. Termasuk juga badan sungai Kalimalang dan anak sungai Cisadane di Desa Kohot. Nah, ini juga upaya-upaya yang tidak sustainable sebenarnya, sehingga perbuatan manusia ini yang tidak peduli dengan ekosistem ini akan menimbulkan degradasi lingkungan. Bukan hanya menghilangkan habitat biodiversitas laut, tapi juga menurunkan perekonomian nelayan. Oleh karena itu, sustainability action-nya sangat diperlukan di sini, yaitu bagaimana kita menginvestasikan kawasan-kawasan konservasi di kawasan pantai ini. Konservasi bukan berarti tidak ada ekonominya, ya. Ini bagaimana cara kita kemudian merubah mindset bahwa pemulihan lingkungan, perbaikan lingkungan itu adalah investasi ekonomi. Itulah yang harusnya kemudian bisa kita dorong pada penyusunan RT/RW Kabupaten Tangerang, bukan hanya sekedar untuk menjustifikasi apa yang sudah terjadi di pesisir laut itu. Oleh karena itu kita dari pendekatan humanity, adaptability, dan sustainability ini kita bisa menyarankan bahwa apabila keberlanjutan ekosistem tidak menjadi dasar pengambilan keputusan, maka investasi yang kita lakukan dalam jangka panjang akan beresiko bagi lingkungan maupun masyarakat. Jika ada ekosistem yang rusak seperti mangrove, pilihannya tentu bisa direstorasi, dipulihkan. Kalaupun harus dikonversi, maka perlu ada kajian yang matang, dan kalaupun dia kemudian dikonversi, harus ada substitusinya dengan membangun artificial ecosystem yang memang bisa menanggulangi dampak dari perubahan yang kita lakukan. Artinya di sini kita bukan anti development, kita mendorong pembangunan investasi untuk perkotaan maupun usaha ekonomi lainnya, tetapi khusus di kawasan pesisir perlu pertimbangan yang matang. Perlu ada kerjasama antara ekosistem alamiah dengan ekosistem buatan supaya tidak saling merugikan satu sama lain. So, what's next? Keterlanjuran dalam kekeliruan yang terjadi sekarang, yang memperbolehkan pagar laut membiarkan potensi reklamasi itu perlu disikapi dengan beberapa hal. Pertama, dengan prinsip humanity, maka kita harus memiliki keberpihakan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir lainnya sebagai stakeholder utama di kawasan ini, sekaligus beneficiaries atau penerima manfaat dari perencanaan tata ruang. Yang kedua, maka kita perlu dorong yang disebut nature-based solution, solusi-solusi berbasis alam yang memulihkan ekosistem aslinya. Dan masyarakat ketika ingin memanfaatkan jasa lingkungan atau jasa ekosistem dari pesisir ini, tentu harus juga memiliki safeguard dan juga peduli dengan keberlanjutan ekosistemnya. Yang ketiga, karena setiap wilayah itu punya kekhasan sendiri, maka kita sangat menyarankan agar semua proses rencana tata ruang harus berbasis pada ecoregion, kekhasan ecoregionnya.
Nah, ini yang harusnya menjadi dasar ya dari setiap pengambilan kebijakan. Dan tentu terakhir dalam aspek tata ruang sebagai basis perizinan berbasis resiko, kita sangat menyarankan agar setiap ada kegiatan reklamasi harus ada RDTR-nya terlebih dahulu. Dan kalaupun RDTR-nya belum ada, yang diacu adalah rencana di atasnya, maka kita harus lihat apakah ada sinkronisasi atau koherensi antar rencana tersebut. Karena yang kalau kita lihat di pelajaran dari Banten Tangerang ini ada perbedaan ya dari rencana tata ruang. Nah, RDTR yang kita susun inilah yang menjadi dasar dari KKPR. Oleh karena itu, Kementerian ATR seharusnya mengefektifkan kembali proses persetujuan substansi ya, maupun pertemuan lintas sektor. Jadi kalau bisa acaranya tidak hanya sekedar seremoni, tetapi betul-betul acara yang mengecek substansi dari rencana tata ruangnya. Nah, mekanisme PKKPR sendiri kalau bisa menjadi pilihan terakhir, doronglah pemberian KKPR dengan basis RDTR. Dan semoga semua daerah kemudian dengan peristiwa ini mau menyusun rencana detail tata ruangnya yang tentu pertama berbasis kekhasan ecoregion, mengutamakan nature-based solution, dan berpihak pada nelayan dan masyarakat pesisir sebagai stakeholder dan beneficiaries utama dari pembangunan. Terima kasih, sampai ketemu di 34 khas berikutnya.